Terima kasih kawan YouTube telah klik video ini. Kembali lagi dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Oke, hari ini di tanganku sudah ada HP Samsung Tab ya. Ini tipenya adalah T285. Kondisinya adalah mati ya kawan-kawan. Atau sejumlah HP menceritakan bahwa HP Tab ini itu dicolok cas itu kadang koneksi kadang tidak, tapi terakhir dibawa ke tempat saya itu sudah kondisi mati dan di cas itu pun tidak respon. Baik, ini langsung saya coba menggunakan charger di tempat saya. Sekalian kita lihat di USB detektor ini ampere naik atau tidak, dan bisa kawan-kawan saksikan itu sebenarnya ada ampere naik. Seharusnya HP Tab ini ketika ampere naik itu akan connect A. Ini sesaat itu muncul logo petir ya kawan-kawan. Dan dari analisa sekarang ini saya curiga berada masalah ada di port chargernya. Dia bisa terkoneksi namun tidak secara sempurna, dan itu jelas menjadikan masalah HP ini proses pengecasan tidak berjalan dengan baik. Namun yang harus kita pastikan juga untuk langkah awal, kita pastikan dulu HP ini atau tab ini mesinnya masih nyala atau tidak. Maka dari itu kita akan lakukan pembongkaran, dan saya akan coba desktop manual ya untuk baterainya, agar kita hanya membutuhkan pengetesan saja untuk memastikan mesin itu hidup sampai ke menu atau tidak. Kalau nanti mesinnya hidup, kita bisa fokus ke bagian port charger, karena memang kondisi mati dan tidak bisa di charger itu masih banyak faktor. Karena memang mesinnya mati itu, walaupun port chargernya tidak masalah, otomatis HP atau tab dengan tipe apapun itu pasti tidak bisa nyala ketika dicolok cas ya. Oke, ini saya bongkar untuk tutup belakang ya kawan-kawan. Seharusnya untuk tipe tab T285 ini bisa sekalian tulangannya, cuma kenapa ini tadi saya lepas tutup belakangnya, karena memang sudah terlihat pernah dibuka sebelumnya. Dan selanjutnya memang untuk langkah awal saya hanya ingin mengetes di mesin nyala atau tidak, dan kita membutuhkan soket baterai ini ya. Oke, ini ada soket baterai, kita lepas terlebih dahulu. Di situ ada pasti keterangan P+ dan juga P-. Jadi ini nanti kita akan melakukan suntik tegangan, atau kawan-kawan bisa kasih voltase dari power supply ya, seperti di baterai itu 3,4 atau 3,7 volt. Tidak harus lama, mungkin sekitar beberapa menit saja. Kita akan lakukan suntik tegangan kepada baterai ini agar nanti kita bisa tes bahwa mesin dari Samsung Tab ini nyala atau tidak. Oke, caranya sangat gampang, tinggal kawan-kawan cepitkan saja. Kalau saya menggunakan power supply ya, bagian merah ini untuk P+ nya dan yang satunya adalah P-. Kenapa bagian bawahnya saya rekatkan selotip itu hanya untuk sebagai pelindung biar tidak ngeground ya atau konslet. Oke, ini setelah saya tembak tegangan tidak perlu lama, mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit ya. Yang penting kita bisa mengisi baterai ini, ada daya sedikit, dan kita bisa menyalakan HP, dan kita akan lihat HP ini sampai ke menu atau tidak. Oke, ini sudah muncul Samsung Galaxy Tab A. Itu untuk serinya ya. Karena untuk kita proses lewat charger, HP ini tidak bisa nyala karena memang kemungkinan memang masalahnya dari sana. Oke, alhamdulillah ternyata untuk mesin bisa dipastikan aman ya atau nyala, dan ini saya sudah bisa menentukan bahwa memang masalah berada di port chargernya. Nah, seperti ini tidak terkoneksi ya kawan, dan ampernya itu 0, otomatis untuk pengecasan tidak berjalan baik. Karena kita sudah pastikan bahwa mesin aman, maka kita buka juga tulangan belakang dari tab Samsung ini. Selanjutnya kita akan lepas mesin dari
tatakan mesin tab Samsung ini, ada 3 baut di situ di bagian konektor charger. Dan jangan lupa kawan juga lepas, ini ada soket LCD, kemudian soket touchscreen ya. Ini masih terselotip ke bagian kaleng sebelah. Bisa sebenarnya kawan-kawan potong atau ya tinggal ditarik saja ya untuk selotipnya, tapi cukup sedikit berhati-hati jangan sampai yang ngetarik adalah fleksibel dari touchscreen-nya. Nah, seperti ini ya, akan saya angkat perlahan ya untuk selotipnya, karena memang sudah dari settingan pabrik itu selotipnya ke bagian kaleng. Oke, selanjutnya kita akan lepas baut ya, ada 3 saja. Ini 2 di bagian dekat konektor charger dan satunya di bagian pojok ini ya, dekat jack audio. Dan juga pastikan lepas untuk switch antena. Kemudian ini ada fleksibel yang menghubungkan mic, kayaknya mic bicara di bagian bawah. Oke, ini adalah mesin atau penampakan mesin dari tab AT285 ya, dan di sini kita berfokus pada konektor charger. Untuk mengatasi masalah seperti ini biasanya ada 2 cara. Pertama, kita lakukan pembersihan, kemudian solder ulang dan juga pemanasan pada konektor charger ini. Dan langkah yang kedua itu bisa langsung diganti. Dan di video kali ini akan saya lakukan mungkin solder ulang ya, atau kita bisa blower nanti agar kaki-kaki dari konektor charger ini kembali terkoneksi secara sempurna. Kenapa saya tidak melakukan pergantian? Karena saya rasa untuk konektor ini masih bisa digunakan atau masih layak digunakan, karena tadi ada tanda-tanda dia masih connect ya. Tapi kalau memang mau diganti ya tetap bisa saja. Ini hanya efektivitas karena kita bisa memanfaatkan atau melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum pergantian. Oke, di sini saya menggunakan blower, kemudian saya tambahkan terlebih dahulu untuk flux. Ini mereknya Amtech, kan bisa dapatkan di online ya. Jika sudah teknisi itu biasanya juga sudah tahu, abaikan. Saya hanya memberitahu mungkin yang kawan-kawan masih belajar untuk menjadi teknisi HP atau masih pemula. Oke, ini tinggal kita lakukan pemanasan ya, atau blower saja. Kita tidak perlu lepas, tapi pastikan dia pemblowerannya itu sampai jari-jari di bagian konektor ini meleleh ya. Dan otomatis ketika dia sudah berada di titik didihnya itu kita tekan, dan otomatis kaki atau jari-jari konektor akan terkoneksi lagi ke bagian bot mesin. Oke, mohon maaf ini kalau terlalu jauh ya untuk pengambilan videonya. Nah, ini saya tekan tadi agar koneksi lebih sempurna. Karena walaupun terlihat terpasang rapi, jika kaki-kaki di belakangnya ini tidak terkoneksi dengan baik, itu juga mempengaruhi proses pengisian daya. Jadi ketika di charger itu biasanya tidak connect ataupun connect, kadang putus, itu juga berpengaruh. Selanjutnya tinggal kita bersihkan di bagian dalam. Itu kadang memang terlihat sepele juga, tapi jika ada debu yang menumpuk itu juga mempengaruhi koneksi charger. Di sini biasanya saya tusuk menggunakan pinset ya, atau jarum juga bisa. Dan satu lagi yang satu tips yang sering saya lakukan atau bisa kawan-kawan lakukan, ini sedikit saya kecilkan ya di bagian atas dari konektor charger ini. Tujuannya apa? Agar ketika kita colok USB itu terkoneksi dengan rapat dan juga kuat. Jadi ketika digoyang-goyang itu akan
tetap aman. Oke, selanjutnya mesin kembali saya pasang ke bagian tulangan ya, dan kita langsung akan tes menggunakan charger. Dan di sini langsung terlihat logo petir dan ampere sudah naik sampai ke 0,88 ya, 0%. Selanjutnya kita tunggu beberapa saat ya, apakah dia nanti akan bertambah atau tidak. Ini memang saya skip untuk videonya, dan di sini alhamdulillah memang proses pengecasan sudah berjalan sampai ke 4%, dan ini HP sudah akan saya nyalakan adalah Samsung Galaxy Tab A6 ya kan. Oke, ini HP sudah kuat menyala karena tadi sudah kita charger. Oke kawanku, HP sudah atau tab ini sudah nyala dan proses pengecasan sudah berjalan lancar. Saya rasa untuk video kali ini cukup ya, atau berhasil. Semoga video ini mungkin bermanfaat untuk kawan-kawan yang menghadapi masalah sama, ataupun juga jangan lupa kawan-kawan untuk mendukung terus channel kita agar bisa berbagi video-video bermanfaat lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.